Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 18.1, di mana pada hari ini hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 kita masuk pada pertemuan yang ke-13. Nah, untuk pertemuan ke-13 ini nanti saya akan membahas tentang tugas praktikum yang sudah dikerjakan oleh kelas SKP 18.1. Ya, mengingat memang untuk pemrograman web 2 ini lebih banyak praktikum, sehingga setiap pertemuan kita selalu membahas tentang proyek yang sudah Anda kerjakan, tugas dari minggu sebelumnya, seperti itu ya. Nah, untuk kelas SKP 18.1 ini kita masuk pada pertemuan ke-13, sudah mau mendekati ujian akhir semester juga ya. Nah, jadi di sini kita mulai mempersiapkan proyek. Pada minggu sebelumnya itu saya sudah memberikan tugas untuk membuat login ya. Nah, di sini saya akan melihat dulu hasil dari tugas yang sudah dikumpulkan oleh kelas SKP 18.1. Nah, kita cek dulu untuk tugasnya. Program bebas ya, boleh menggunakan HTML atau ASP. Setelah selesai, capture hasil program login beserta script dan dibuat dalam format PDF dan dikirimkan ke Classroom. Kirimkan juga file yang sudah jadi dalam bentuk zip atau RAR ya. Nah, jadi ini sudah ada yang menyerahkan, itu 10 mahasiswa. Kita lihat dulu dari tugas yang sudah dikumpulkan pada siang hari ini. Saya cek dulu yang belum, itu tinggal 2 ini ya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk punyanya Mas Atalah Naufal. Oke, ini adalah hasil tugas pembuatan login punyanya Mas Atalah Naufal. Kita cek dulu untuk yang format PDF. Ini tugas login. Ini programnya, coba saya perbesar. Tampilannya seperti ini ya. Oke, jadi di sini masuk ke menu utamanya Mas Atalah. Ini masuk ke menu login. Ya, jadi ada profil, data, navigasi, tambah, edit, hapus. Ini tugas yang kemarin-kemarin itu sudah selesai, ditambahkan sub menu link yaitu login. Nah, nanti ketika masuk ke login, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini menyesuaikan ya, karena tugasnya Mas Atalah kemarin itu kan terkait dengan data motor ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini dibuatnya juga versi dengan background sesuai tema. Ya, jadi ini ada user ID beserta password, login, kembali ke halaman utama. Nah, nanti kalau sudah login itu akan muncul tulisan seperti ini. Nah, ini berarti masuk ke tampilan profil ya. Nah, ini adalah skripnya. Oke, jadi punyanya Mas Atalah ini sudah oke sekali, sudah membuat login ya. Di sini sudah berjalan. Cuma nanti ke depan kalau kita ingin membuat format login, mungkin juga di capture kalau versi salahnya. Ya, jadi kelihatan kalau benar itu masuknya kemana, kalau tidak itu apa yang terjadi. Apakah kembali masuk ke login sampai Anda harus betul baru bisa keluar dari menu login atau bagaimana ya. Jadi di sini nanti ke depan ini saya tambahkan bisa di-capture-kan menu login jika salah memasukkan user ID dan password.
Karena kita juga pengen tahu ya, kira-kira kalau terjadi kesalahan ketika memasukkan itu, apa yang terjadi? Seperti itu. Nah, ini sudah oke untuk tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Bagus sekali ini Mas Atalah Naufal Valentino. Saya posting untuk nilainya pada siang hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada tugas yang kedua, yaitu punyanya Mas Ivan Fikri Ardian. Oke, di sini kita langsung masuk ke program loginnya. Ini adalah format HTML untuk loginnya. Oke, ada banyak nih ya, tampilannya seperti ini. Oke, nah kemudian ini yang sudah selesai dibuat, ini bisa jalan atau tidak kan saya kurang paham ya. Karena di sini Anda tidak memberikan capture contoh yang sudah diisi, hanya hasilnya saja. Jadi sekali lagi mungkin ke depan ini saya tambahkan bisa di-capture-kan hasil form login yang diisi. Kemudian kalau sudah diisi, kalau benar itu kemana, kalau salah bagaimana. Nah, jadi kalau mengcapture hasil itu memang harus yang detail ya, sehingga bagi siapapun yang mungkin melihat hasil pekerjaan atau tampilan seperti ini itu akan paham satu, oh alurnya seperti ini cara mengisinya, nanti kalau benar kemana, kalau salah bagaimana. Nah ini kita jadi paham. Tapi kalau hanya capture bentuk formnya kemudian scriptnya, ini kan bisa saja ini ketika dijalankan dijalankan oke, tapi ketika diisi user atau password ada pesan error, kita kan tidak tahu ya. Jadi ini untuk punyanya Mas Ivan, mungkin nanti bisa direvisi kalau pengen hasilnya lebih optimal ya. Jadi bisa lebih baik lagi nilainya gitu ya Mas Ivan. Nah berikutnya ada Mas Novantino. Kita cek dulu punyanya Mas Novantino untuk pembuatan login. Oke, ini pertama kali ada login administrasi. Masukkan, tampil pertama kali, kode programnya seperti ini. Hasil jika berhasil login itu munculnya seperti ini. Jika menekan kembali ke menu utama, itu masuknya seperti ini. Oke, bagus sekali ya. Punyanya Mas Novantino ini juga oke. Nah, mungkin ke depan bisa ditambahkan capture untuk form loginnya. Jadi fokusnya kita kan ini login ya. Berarti nanti Anda harus mengcapture loginnya. Ini saya beri contoh yang di sini. Nah, di capture loginnya. Ini isinya seperti ini. Ini bagus ini dicontohkan oleh Mas Novan. Ya. Nah, cuman mungkin yang belum itu kalau kita salah ya. Untuk form loginnya yang isinya salah. Ya, jadi ke depan tuh kita paham kalau misalkan diberikan capture seperti ini, misalkan ada kesalahan atau permasalahan pada pengisian user ID ataupun password, itu kita tahu mungkin akan muncul pesan message, silahkan ulangi isi user ID lagi, atau mungkin user ID harus apa, misalkan ada pesan-pesan tertentu itu juga di capture nanti. Ya, jadi ini fokus ke menu login. Nah, untuk alur sendiri dari Mas Novantino yang saya suka ini, dia sudah membuat sebuah alur yang cukup terstruktur, sistematis ya. Jadi di sini ada login dulu, habis login barulah masuk ke menu utama yang ini. Ya, barulah masuk ke menu utama yang ini. Nah, ini bagus sekali. Jadi alurnya itu sudah ada. Kalau yang punyanya sebelumnya, teman sebelumnya ini kan
menu loginnya ikut gabung di sub-sub menu itu ya. Tapi kalau Mas Novan ini sudah punya aturan atau struktur sendiri, yang ini juga bagus sekali. Memang nanti seperti ini sistemnya ya. Jadi oke, ini untuk punyanya Mas Novantino. Berikutnya punyanya Mas Bagus Diantoro. Kita cek dulu untuk punyanya Mas Bagus di sini. Oke, yang pertama menu dan codingnya. Ini dibuat pakai Dreamweaver ya, untuk editornya. Nah, kemudian ini pilihan menu dari punyanya Mas Bagus tadi. Jadi sublogin itu masuk di bagian akhir karena memang tugasnya membuat link login ya. Nah, berikutnya ini adalah program khusus untuk loginnya dan ini adalah hasilnya. Ya, karena kemarin Mas Bagus itu membahas tentang buku, maka di sini backgroundnya seperti ini ya. Kemudian masukkan ID dan password Anda. Nah, di sini sayangnya yang kurang di-capture-kan itu isi kayak punyanya Mas Novan tadi. Ya, jadi isinya ini kan ini masih kosong untuk loginnya, sehingga kita tidak paham, itu hanya capture dari loginnya saja, formnya ya. Tapi bagaimana kalau kita mengisi? Nah, karena di sini langsung sudah diinformasikan, setelah klik tombol login akan langsung menuju ke halaman profil. Baru nanti ini ada link untuk ke menunya. Seperti itu. Jadi sebetulnya sudah oke, ini punyanya Mas Bagus. Cuman hasil capture-nya itu yang masih kurang ya. Jadi mohon ke depan, ini saya berikan catatan dulu. Untuk hasil form login bisa di-capture lebih jelas dan detail. Misal diisi, jika benar kemana, jika salah bagaimana. Jadi dari tadi ya, dari tugas yang pertama saya buka sampai dengan yang ini saya belum menemukan yang benar-benar sempurna untuk tugasnya. Selain punyanya Mas Novan tadi, punyanya Mas Novan tadi kan sudah ada isinya ya. Jadi diisi nih untuk user ID dan passwordnya seperti itu. Nah, kalau yang lain-lain hanya di capture dari sisi formnya saja, langsung menuju ke setelah itu berhasil menuju kemana, langsung seperti itu. Nah, maksud saya login itu ya kita fokuskan ke form loginnya dulu saja. Ada menu-menu apakah yang menjadi pelengkap di menu login tersebut ya. Mungkin ada nih yang user ID-nya itu dibentuk dalam format list karena terbatas, hanya berapa orang saja yang boleh megang. Seperti itu kan bisa saja ya terjadi pembuatan login seperti itu. Nah, berikutnya kita cek yang punyanya Mas Johan. Oke, kita cek punyanya Mas Johan di sini. Dia memasukkan menu login sendiri di sini, klik di sini ya. Jadi terpisah dari menu-menu yang lain. Kemudian tampilannya seperti ini. Ini saya perbesar dulu biar kelihatan. Ya, mengambil backgroundnya juga menyesuaikan dengan tema yang dibuat oleh Mas Johan. Nah, ini belum ada isinya. Saya cek lagi, apakah yang lain gambarnya ada. Nah, ini nggak ada. Ini cuma menu, diklik terus tampilan saja. Ini masih kurang ya. Jadi kalau bisa ke depan khusus untuk form login lebih fokus mulai dari capture isi form login
sampai hasil. Jika benar, kemana? Jika salah, bagaimana? Ya, ini dari tadi begitu ya. Jadi hanya menampilkan linknya saja, kemudian masuk ke form, selesai. Ke form pun kita juga tidak tahu form itu diisi atau tidak, itu nggak tahu ya. Jadi cuma capture kosong saja dari form login. Yang saya harapkan tidak seperti itu. Jadi usahakan dari form login tadi itu Anda isi, kemudian Anda capture, Anda kasih contoh kalau pengisian keliru bagaimana, kalau pengisian benar nanti linknya menuju kemana. Seperti itu ya. Nah, ini untuk Mas Johan. Berikutnya ada Mas Daniel Kurniawan. Nah, untuk Mas Daniel Kurniawan, sekali lagi, ini tugasnya hanya mengumpulkan satu, yaitu filenya saja. Padahal, kalau Anda baca petunjuk pembuatan tugas, itu sudah dijelaskan program bebas, boleh menggunakan HTML atau ASP. Setelah selesai, capture hasil program login beserta skrip buat dalam format PDF dan dikirim ke Classroom. Kirimkan juga file yang sudah jadi dalam bentuk zip atau RAR. Berarti intinya Anda diminta mengumpulkan dua, satu dalam format PDF, satu lagi dalam format zip atau RAR. Gitu ya Mas Daniel, sehingga ini punya Anda belum bisa saya nilai. Tolong nanti direvisi dulu. Nah, berikutnya kita masuk ke punyanya Mas Dani Prasetyo. Oke, kita cek punyanya Mas Dani Prasetyo. Ini masukkan ID dan password Anda. Nah, user ID-nya di-capture nih, sudah dimasukkan. Kemudian login, ini masuk ke login profil ya. Nah, di sini ada keterangan, coba saya cek dulu. Nah, ini ada keterangan pertanyaan. Would you like Firefox to save this password? Show password, don't save, atau save. Ini untuk memudahkan ya. Nah, seperti ini. Masukkan ID. Nah, cuma di sini setelah selesai belum di-capture-kan ke menu utamanya ya. Oke. Tapi meskipun begitu, oke, ini untuk hasilnya karena Anda sudah meng-capture-kan isiannya dan yang kosong juga. Cuma saya belum paham ini kembali ke halaman utama itu apakah menuju ke menu utama atau tidak. Seperti itu ya. Ini kan menu utamanya yang kurang di-capture. Ya. Coba ke depan bisa ditambahkan capture untuk menu utamanya biar jelas. Gitu ya Mas Dani, sudah oke mengerjakan tugas login ya untuk siang hari ini. Nah, ini saya kirimkan. Kemudian berikutnya ada Mas Koirul Anam. Oke, ini punyanya Mas Koirul Anam. Dia masukkan menu login di bagian paling bawah. Sudah ini ya. Nah, kemudian juga masukkan ini. Sudah masukkan user ID beserta passwordnya. Jika benar, maka nanti masuk ke profil. Oke, ini juga bagus ya punyanya Mas Koirul Anam ini. Sudah mengcapture-kan sempurna ini, jadi mulai dari
isi loginnya itu seperti apa dimasukkan. Ini saya perbesar ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk hasil loginnya. Oke, lanjutkan. Kemudian kita coba cek lagi punyanya Uki. Untuk punyanya Uki di sini kalau kita cek masukkan ID dan password. Nah, ini mungkin satu revisi ya. Usahakan yang namanya background itu tidak menutupi informasi yang dimaksudkan. Saya sudah berkali-kali menginformasikan ya kepada kelas SKP 18.1 ini, jika Anda memilih background itu pilihlah yang sesuai. Coba Anda perhatikan di sini. Ini kan dari user ID passwordnya nggak kelihatan formnya. Jadi kurang informatif jadinya ya, karena membiaskan informasi yang harusnya tampil. Demikian juga dengan link yang warna merah ini juga tidak kelihatan. Karena apa? Karena backgroundnya sudah full color ya, kemudian tulisannya juga color juga, colornya color tebal lagi ya. Nah, jadi di sini nggak kelihatan, makanya sebetulnya sudah benar dari sisi program, cuman minta tolong ke depan dari sisi pemilihan background, warna dan lain-lain itu silahkan diperbaiki ya, karena masih banyak yang belum pas. Nah, ini kalau sudah masuk, kita masuk ke menu profil. Nah, ini seperti ini. Oke, ini sudah oke, cuman ya itu tadi apa namanya background minta tolong diperbaiki. Terus capture juga untuk menu utamanya. Itu ya punyanya Mas Xiaoqi. Nah, kemudian kita cek lagi punyanya Mas Yohan. Oke, ini cek dulu yang untuk loginnya. Dia menambahkan login di menu, kemudian masuk ke menu utama untuk login, sudah. Nah, ini juga kurang ya, jadi ke depan ditambahkan capture untuk form login yang diisi, terus jika salah kemana, jika benar kemana ya, jadi biar jelas. Ini bisa diperbaiki, nanti silahkan yang merasa nilainya mungkin kurang optimal bisa memperbaiki hasil tampilannya ya, sehingga nilai yang didapat juga lebih baik seperti itu ya. Ini saya cek dulu untuk perolehan nilai sementara sampai dengan hari ini, pertemuan yang ke-13 ini ya, kita cek dulu. Jadi yang belum dapat nilai ini Mas Daniel Kurniawan. Kemudian ada Muhammad Ramatillah dan Syafudin. Ini belum dapat nilai ya. Jadi saya minta untuk yang nilainya pun mungkin merasa kurang baik, masih bisa diperbaiki, saya tunggu. Seperti itu. Nah, saya juga berpesan, usahakan untuk file yang Anda kirimkan juga tolong dicek. Ya, karena saya lihat sebagai contoh punyanya Mas Novantino tadi RAR-nya nggak bisa dibuka ketika di download ya. Coba nanti dicek lagi, kalau perlu mungkin bisa dikirim ulang ya untuk Mas Novan untuk file zip-nya atau RAR-nya. Gitu ya. Nah,
Terkait dengan tugas proyek yang sudah Anda kerjakan sesuai dengan tema yang Anda pilih kemarin, maka pada pertemuan yang sekarang pada siang hari ini, saya mulai membuat proyek aplikasi untuk ujian akhir semester. Nah, untuk tugasnya sendiri, tugas proyeknya, ya kita cek dulu di sini. Rencana akan membuat proyek aplikasi, dan proyek aplikasi ini nanti sifatnya juga sama, dikumpulkan dalam model capture. Minta tolong yang pertemuan-pertemuan berikutnya itu ada capture yang direvisi oleh saya, itu untuk ke depan, untuk proyek ini itu bisa diperbaiki, jangan diulangi kesalahan yang sama. Ya, Anda bisa perbaiki sehingga di sini nanti untuk proyek aplikasinya itu bisa lebih optimal untuk yang dikumpulkan. Nah, untuk tugasnya sendiri, membuat sebuah proyek aplikasi dengan memilih tema. Temanya ada 3. Bisa inventory. Inventory itu sama juga dengan persediaan barang. Nah, barang ini macam-macam. Misal Anda mau memakai produk Anda yang kemarin, misal ada yang komputer, ada yang motor, ada yang buku, ada yang sembako, dan lain-lain, boleh dipakai. Ya, kemudian yang kedua perpustakaan. Nah, mungkin pendataan tentang buku-bukunya, tentang anggota perpustakaan ya. Kemudian tentang PMB, pendaftaran mahasiswa baru. Nah, mungkin ini pendataan mahasiswanya mulai dari jurusan, asal sekolah, identitas mahasiswa, itu bisa Anda masukkan. Nah, silahkan Anda pilih dulu untuk proyek aplikasi yang akan berlanjut sampai ujian akhir nanti. Ingat bahwa yang mungkin merasa bahwa buatan proyeknya kemarin, tugas sebelumnya ini tuh baik dan bisa dilanjutkan, boleh menggunakannya lagi. Jadi tidak perlu harus membuat lagi, seperti itu ya. Boleh menggunakan data yang lama. Nah, kemudian kalau sudah menentukan tema, langkah kedua adalah isi menu. Nah, untuk menu aplikasi yang Anda buat, pertama kali itu muncul login, seperti tampilannya Mas Novantino tadi. Jadi pertama kali ketika program dijalankan, itu yang muncul adalah login dulu. Setelah login, silahkan Anda capture, diisi, di capture login isinya tadi, masuk ke link menu utama. Prosesnya seperti itu. Nah, untuk masuk ke menu utama, isinya meliputi ada tambah, ada edit, ada delete, terus tampilnya ada 2. Tampil yang biasa dengan SQL dan tampil dengan navigasi. Nah, silahkan itu dimasukkan ke menu utama. Pesan saya, pembuatan menu background jangan terlalu ramai. Yang biasa tapi tetap elegan, dan informasi yang ingin kita sampaikan itu masuk ya, jangan sampai malah tertutup oleh background kita yang mungkin terlalu ramai itu tadi ya. Nah, prosedur dari penilaian UAS mulai minggu depan ya. Jadi pertemuan minggu depan itu adalah penilaian tahap UAS yang pertama, di mana minggu depan itu kita mengcapture login ya dan tambah data. Nah, kalau bicara login berarti otomatis menu utama juga di capture ya, nanti jangan hanya login saja. Nah, untuk login pun nanti minta tolong difokuskan bagaimana kalau mengisi salah, bagaimana kalau mengisi benar. Seperti yang saya revisi ini tadi. Ini untuk login. Nah, berikutnya untuk tambahan itu adalah tambah data. Datanya sesuaikan dengan proyek aplikasi yang dipilih untuk ujian akhir besok. Nah, dikumpulkan dalam format PDF, dikirim ke Classroom. Ini saya sekalian buatkan formatnya. Ya, jadi forum di sini tugas kelas, buat tugas proyek aplikasi tahap 1 untuk UAS. Nah, soal ada di PPT, silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan
sesuai dengan tema yang Anda pilih. Ikuti petunjuk pengumpulan tugas dengan baik. Pilih background menu yang sesuai dengan tema dan tidak terlalu ramai. Ya. Nah, di sini ada batas waktu untuk pengumpulan tugasnya. Ini masuk tanggal 6. Saya minta dikumpulkan itu tanggal 12. Ya, 12 Oktober 2020. Oke, ini sudah saya tugaskan. Untuk hari ini tidak ada kuis, cukup Anda ketikkan hadir pada kolom komentar YouTube channel. Baik, kira-kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Jika ada yang tidak paham, bisa ditanyakan baik melalui WA Group ataupun japri langsung kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.